Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arianto, saya dari administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu VR atau Public Relation dan sejarah Public Relation, perbedaan VR, advertising, marketing dan sales. Nah, apa sih peran dan fungsi Public Relation dan apa yang harus kita miliki untuk menjadi Public Relation? Nah, yang pertama saya akan membahas public relation. Public relation adalah sebagai komponen utama untuk meningkatkan citra perusahaan dengan media-media yang disediakan. Untuk membangun opini dan khalayak publik internal maupun eksternal yang baik, maka perusahaan harus memiliki citra yang baik agar dilihat masyarakat itu bagus. Nah, yang kedua itu adalah sejarah public relation. Nah, sejarah singkat di dunia, public relation adalah sejarah teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor Levi Leadbeater yang berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat pada tahun 1906. Dan atas upaya ini dinobatkannya menjadi the father of public relation. Nah, sejarah singkat di Indonesia pada tahun 1950 berdirinya Humas pertama kalinya di Pertamina. Pada tahun 1954 secara resmi Humas ditetapkan pada kepolisian dan panduan 1970 dilanjutkan di berbagai instansi pemerintah dan industri swasta. Nah, yang ketiga itu saya akan membahas perbedaan VR, advertising, marketing dan sales. Nah, yang pertama itu adalah VR. VR adalah strategi perusahaan untuk menciptakan opini yang baik kepada publik internal dan eksternal. Dengan media-media yang disediakan, antara lain adalah media massa, media elektronik, dan tentunya media sosial. Nah, yang kedua itu adalah advertising. Advertising adalah langkah-langkah pemasaran efektif yang menginformasikan kepada publik dengan kalimat persuasif. Yang ketiga adalah sales. Sales adalah individu yang memiliki target pemasaran kepada orang-orang yang berpotensi membeli produk atau jasa yang diperjualbelikan. Yang keempat adalah marketing. Marketing adalah bagian dari pemasaran yang bertujuan mengenalkan perusahaan dan produk kepada publik melalui media massa elektronik dan sosial. Nah, yang keempat saya akan membahas tentang peran VR dan fungsinya. Nah, peran VR adalah menjadi penasihat alih bagi manajemen. Yang kedua itu adalah fasilitator komunikasi. Yang ketiga adalah fasilitator proses pemecahan masalah. Yang keempat adalah teknik komunikasi. Nah, fungsi dari VR adalah menunjang aktivitas utama manajemen dalam menyampaikan tujuan bersama, menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dan publik. Yang sebaliknya pun juga begitu. Nah, yang ketiga adalah melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tercapainya tujuan. Yang keempat adalah menciptakannya komunikasi dua arah dan timbal balik dan mengatur arus informasi atau publikasi dan pesan dan publiknya ke organisasi, dan begitu sebaliknya akan terciptanya positif. Yang harus saya miliki harus menjadi VR adalah yang pertama, kita sebagai manusia kita harus percaya diri. Kenapa? Karena kunci dari segala kegiatan untuk berjalan baik adalah percaya diri. Dengan percaya diri, kita akan mendapatkan semua yang kita mau. Dan yang kedua adalah mampu berkomunikasi verbal dan non-verbal. Karena untuk menjadi VR atau public relation di perusahaan atau di diri sendiri, komunikasi adalah yang wajib untuk bersosialisasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Maka komunikasi itu sangat penting dalam menjalankan public relation atau berkomunikasi dengan masyarakat untuk membangun kerjasama yang baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari
materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.